Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah sistem operasi. Ya, tentunya rekan-rekan mahasiswa Anda semua sudah terbiasa ya mendengar, bahkan sudah sering pasti menggunakan sistem operasi. Ya. Nah, sistem operasi ini ya sebetulnya ya tidak jauh beda ya dengan yang rekan-rekan gunakan ya, yang Anda semua gunakan. Ya, contohnya banyak ya, seperti Microsoft Windows, ya, Linux, atau mungkin sistem operasi lain yang mungkin awam ya, tidak biasa digunakan seperti FreeBSD ya, Kali Linux gitu ya, lalu ada OS2 ya. Nah, seperti itu. Nah, secara definisi gitu ya, secara arsitektur ya sebetulnya mirip-mirip gitu ya. Nah, lalu apa sih yang dibahas saat ini gitu ya terkait sistem operasi ini? Apabila Anda semua gitu ya sudah pernah menggunakan, apabila Anda semua sudah pernah, bahkan mungkin Anda menggunakan beberapa sistem operasi sekaligus gitu ya, biasanya kan bisa ya seperti itu. Oke, di materi pertama hari ini kita akan membahas sedikit tentang overview sistem operasi. Ya, apa sih itu sistem operasi ya dan seterusnya. Nah, tapi sebelumnya ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, ini nama saya Muhammad Almaki, kode dosen MKY ya, ruangan saya di sini di TWLT atau di Tekong Nanas, dan ini nomor HP saya dan ini alamat email saya ya. Jadi apabila Anda semua membutuhkan informasi, membutuhkan diskusi dengan saya sangat terbuka. Ya, Anda bisa mengkontak saya lewat email atau mungkin menghubungi saya lewat nomor WA gitu ya. Ini nomor WA saya, nomor kontak saya, termasuk Telegram juga saya ada ya. Seperti itu. Oke. Lalu sistem operasi. Nah, ini merupakan mata kuliah wajib tingkat 2 ya. Ada prerequisite-nya. Anda semua harus sudah lulus mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer sebelumnya ya. Dan SKS-nya ini adalah 3 SKS dan berpraktikum. Nah, secara struktur mata kuliah ya seperti ini. Jadi di semester 3 ya ada prerequisite, Anda semua sudah harus lulus arsitektur komputer baru dapat mengambil mata kuliah sistem operasi. Ya, seperti itu. Lalu lanjutannya apa? Nanti di semester selanjutnya Anda dapat mengambil sistem terdistribusi dan kemudian MK lanjutannya. Oke. Oke, selanjutnya di dalam sistem operasi ya, capaian-capaian pembelajaran yang diharapkan gitu ya, kita harapkan Anda semua dapat capai adalah seperti ini ya, ada 4 CLO, di mana CLO 1 dan CLO 2 ini menitik beratkan kepada pemahaman secara teori dan konsep. Ya, pemahaman secara teori dan konsep. Dan CLO 3 dan 4 ini menitik beratkan kepada praktik ya. Jadi ada praktikum sehingga Anda semua nanti diharapkan selain memahami tentang konsep dan teorinya juga tahu ya bagaimana mempraktikkan apa yang sudah dipelajari di kelas teori. Seperti itu. Ya. Lalu CLO 1 ya, CLO 2, CLO 3 dan CLO 4 ini seperti apa pembelajarannya? Nah, ini kalau dapat dilihat ya, antara CLO 1 dan 3 ini berkaitan. CLO 2 dan 4 ini berkaitan juga. Jadi CLO 1 itu kelas di kelas ya, atau teori konsep tentang sistem operasi, proses, thread gitu ya, dan sinkronisasi dengan proses. Lalu di praktikum ya itu CLO 3 sehingga mahasiswa mampu mengimplementasikan ya. Jadi selain menjelaskan mampu mengimplementasikan proses, thread dan sinkronisasi proses pada sistem operasi. Itu ya. Lalu CLO 2 sama ya, menjelaskan penjadwalan, virtual memory, virtual machine dan keamanan. Nah, CLO 4 praktikumnya ya, mahasiswa mampu mengimplementasikan penjadwalan, virtual memory, virtual machine dan keamanan pada sistem operasi dengan benar. Ya, seperti itu. Jadi pembelajaran di dalam sistem operasi ini gitu ya, nanti secara substansinya gitu ya, kita selain ada teori juga ada praktik, dan juga nanti Anda semua diharapkan dapat
menggunakan sistem operasi ya, selain untuk kita user ya, tentunya ini akan dapat digunakan juga ketika Anda semua mungkin bekerja sebagai sistem administrator ya, atau network engineer ya, atau dapat digunakan juga apabila Anda full stack developer. Nah, itu Anda harus paham juga tentang karakteristik atau tentang bagaimana sistem operasi yang Anda gunakan. Nah, seperti itu ya. Jadi termasuk nanti di akhir tentang keamanan sistem operasi Anda harus paham juga. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang kita harapkan ya Anda semua dapat memahami mata kuliah ini ya, sehingga ketika memang nilai CLO-nya ini ya dari Anda semua dapat lulus ya, sehingga capaian pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk nanti digunakan pada saat Anda semua bekerja di industri ya. Oke. Selanjutnya, apa-apa saja yang akan kita bahas selama 16 pertemuan ke depan ya. Nah, ini ya, di pertemuan ini kita akan membahas perkenalan ya, overview sistem operasi. Lalu pertemuan kedua akan ada pembahasan tentang proses ya, atau treat. Lalu pertemuan keempat ya ada konkurensi ya, kita akan membahas di sini tentang overview, semapur gitu ya, studi kasus, deadlock, dan studi kasus. Nah, ini dipelajari dari pertemuan 1 sampai 7 ya. Lalu asesmennya seperti apa? Nah, ini asesmen melalui proses kognitif melalui kuis ya. Lalu proses aktivitas partisipatif melalui tugas berkelompok. Lalu ada asesmen untuk hasil proyek, yaitu di praktikum. Ya. Lalu pertemuan ke-8 ini adalah 1 pekan untuk memberikan kesempatan gitu ya, agar Anda semua dapat mengambil remedial gitu ya, ketika memang diperkirakan ada poin-poin yang kurang gitu ya terhadap CLO 1 dan 3. Lalu setelah pertemuan 8 apa yang akan dibahas? Nah, ini ya. Dalam pertemuan di 9 ya sampai 15 akan membahas tentang memori, virtual memory, scheduling, virtual machine, file, dan keamanan. Ini sama ya, CLO 2, CLO 4 ya, ini terkait kognitif. Lalu aktivitas partisipatif dari tugas ya, dan kemudian di praktikum ada tugas. Asesmen, nah ini asesmen bisa dari kuis dan tugas ya. Lalu apabila di pertemuan 16 ya, ini apabila Anda semua memiliki atau nilainya masih kurang dan belum mencapai nilai batas minimum CLO ya, sehingga diberikan kesempatan untuk remedial ya. Oke, lalu secara bobot seperti apa penilaian? Nah, ini penilaiannya ya, kuis teori 20%, kuis pada setiap pertemuan ya. Lalu tugas partisipatif sebanyak 50%, kuis di dalam praktikum dan proyek praktikum. Nah, ya tugasnya seperti apa ya, karena nanti tugasnya pun ya baik berkelompok ya, tetapi nilainya akan kita nilai secara individu. Ya, seperti apa? Nah, ini kita lihat nanti ya. Distribusi penilaian secara CLO dan kuis seperti ini ya, CLO 1, CLO 2, 3 dan 4 ya, sehingga kalau dikalkulasi ini sama ya dengan pembobotan di slide sebelumnya. Oke, lalu kuis teori dan tugas partisipatif seperti apa? Nah, ini kuis teori ya dikerjakan secara individu, dikerjakan dibuka selama 1 minggu ya. Kalau tugas partisipatif dikerjakan secara kelompok. Tetapi walaupun secara kelompok mendapatkan penilaian baik secara individu maupun tugas kelompok. Ya, seperti itu. Seperti apa? Nah, ini ilustrasi tugas partisipatif. Ini misal ya, ada soal sejumlah 100 dengan bobot soalnya masing-masing. Untuk nomor 1 bobot soalnya 26 ya, bobot 2 27, bobot soal 3 bobotnya 27, soal 4 bobotnya 20. Lalu masing-masing mahasiswa mengerjakan, misal mahasiswa 1 benar ya mengerjakan soal 1 sebanyak 20, 27, 18 dan 15. Nah, sehingga hasil akhirnya ini bisa berbeda-beda ya. Nah, di mahasiswa 1 dia benar 20, bobot soal 26 sehingga mendapatkan nilai 75,35. Ya. Nah, ini pola perhitungannya seperti ini. Ya, sehingga walaupun ini tugas gitu ya, tetapi kan kita melihat keaktifan ya dari Anda semua.
Lalu pengujiannya seperti apa? Nah, ini pengujiannya adalah Anda akan diberikan tugas gitu ya dan dikerjakan secara tulis tangan. Nah, nanti saya akan secara sampling ya kepada mahasiswa Anda semua, saya ambil sampling satu kelompok atau dua kelompok, kita akan uji secara lisan. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya indeks nilai akhirnya seperti apa? Nah, ini mengikuti aturan yang berlaku di dalam universitas ya. Nilai A 85,01 sampai 100, AB 75,01 sampai 85,00 dan seterusnya. Oke, lalu textbook yang digunakan seperti apa saja? Ini ada dua ya, Operating System, Internal and Design Principle ya dari William Stallings dan The Linux Programming Interface ya, Linux and Unix System Programming Handbook dari Michael Kerris. Ya, jadi yang sebelah kiri dari William Stallings ini adalah untuk di kelas teori, sedangkan dari Michael Kerris ini adalah untuk di praktikum. Ya, nah ini adalah sekilas tentang apa sih yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan apabila ada yang mau ditanyakan, tunjuk tangan. Oke. Baik, mari kita lanjutkan ya materi kita di pertemuan pertama ini. Apa yang akan kita bahas adalah 3 hal. Ya, ini terkait pertama review arsitektur komputer. Nah, ini kita review sedikit ya. Lalu definisi dan fungsi sistem operasi, ya, evolusi sistem operasi yang ketiga. Nah, tentunya ya terkait review arsitektur komputer, Anda semua sudah lulus ya mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, seharusnya sudah paham betul bagaimana arsitektur komputer itu berjalan. Sehingga nantinya ketika masuk ke dalam definisi dan fungsi sistem operasi serta evolusi sistem operasi ya dapat mengikuti dengan baik. Oke. Nah, ini ya overview sistem arsitektur komputer. Ada yang masih ingat ya, masih paham? Ini arsitektur apa coba dalam mesin komputer? Ya, betul ya. Jadi von Neumann arsitektur. Jadi di dalam von Neumann arsitektur itu hanya 4 ya, hanya 4 komponen inti. Ya, dalam arsitektur komputer itu adalah CPU, main memory dan I/O modul, termasuk penghubung antara ketiga komponen ini yaitu bus. Ya. Sehingga 4 komponen ini ya menjadi komponen utama, komponen ini pembentuk mesin atau sistem komputer. Ya. CPU ya, memori utama dan I/O modul serta bus ya, seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya? Nah, ini apa hubungannya antara ketiga ini gitu ya. Nah, sebetulnya yang bertugas untuk mengeksekusi perintah itu adalah CPU kan ya. Lalu yang bertugas untuk menyimpan penyimpanan sementara adalah memori utama, main memory. Lalu I/O modul bertugas untuk apa? Nah, I/O modul itu banyak ya, I/O device seperti hard disk, ya SSD, LAN gitu ya, VGA atau monitor dan seterusnya. Sehingga setiap data yang akan atau perintah yang akan dieksekusi oleh CPU itu harus berada dulu di dalam main memory. Ya, harus berada dulu di dalam main memory. Sehingga ini akan di-up melalui bus gitu kan ya. Melalui bus lalu akan disimpan ke dalam main memory utama. Di dalam memori utama itu akan dilakukan fetch oleh CPU. Ya, akan dilakukan fetch oleh CPU, akan didekode oleh CPU dan kemudian dieksekut. Ya. Setelah didekode kemudian dieksekut gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Akan di-store kembali ke memori utama. Gitu. Nah, ini adalah pola ya, siklus di dalam interaksi antar komponen inti di dalam mesin komputer. Nah, lalu di mana peran sistem operasi? Nah, itu kan ya, itu yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Sebetulnya di mana sih sistem operasi itu berjalan? Analoginya begini. Ketika Anda semua membeli mesin komputer kosong, hanya hardware, pertanyaannya apakah bisa digunakan? Ya, tentunya tidak. Kenapa? Karena harus ada yang namanya sistem operasi yang dapat memfungsionalitaskan setiap fungsi dari hardware yang Anda beli. Gitu kan ya? Nah, jadi
Anda tidak menggunakan sistem operasi tanpa hardware, tapi juga Anda tidak bisa memanfaatkan hardware tanpa sistem operasi. Nah, ini jadi saling membutuhkan. Sehingga peranan sistem operasi di sini adalah fungsi-fungsi dari setiap hardware ini, ya, ini dapat digunakan ketika ada sistem operasi. Nah, lalu apa definisi dari fungsi sistem operasi itu sendiri? Nah, kita masuk ya. Definisi dan fungsi sistem operasi itu adalah, kalau kita analogikan bahwa sistem operasi itu sebagai posisinya itu ada di tengah, gitu ya, ada di tengah. Di tengah apa? Di tengah antara hardware dan user, antara hardware dan sistem aplikasi. Karena Anda punya aplikasi game apapun, Anda punya sistem operasi Office apapun, Anda tidak bisa install langsung di atas hardware kan? Anda installnya adalah di sistem operasi. Makanya ada sistem operasi di situ, di tengahnya itu. Diinstal di atas hardware, ya. Di atas sistem operasi baru diinstal aplikasi yang lain. Ya, user bisa mengakses hardware melalui sistem operasi. Nah, begitu. Ya, jadi artinya apa? Operating system di sini adalah sebagai user interface, ya. Sebagai user interface. Nah, antara apa? Antara program aplikasi, ya, dengan hardware komputer. Hardware itu tadi, ya, sesuai von Neumann arsitektur ada 4 komponen intinya, ya. Seperti CPU, main memory, I/O module, dan bus. Oke, ini sekilas ya ilustrasi posisi sistem operasi. Lihat ya, dalam sistem operasi ini adalah adanya di tengah sistem operasi. Ya, sedangkan hardware ini ada di bawah hardware. Dan di atas sistem operasi ini ada aplikasi-aplikasi yang dapat diinstal di atas sistem operasi. Seperti itu. Lalu apakah sistem operasi itu hardware? Ya, sistem operasi itu adalah software. Tentunya sistem operasi itu software. Lalu apa bedanya? Nah, sistem operasi ini tidak semua software dapat memfungsionalitaskan hardware. Jadi software yang dapat mendayagunakan fungsi dari hardware itu adalah sistem operasi. Makanya dia dikatakan sebagai penengah, gateway, interface, gitu. Sehingga ya seluruh aplikasi-aplikasi ini dapat digunakan, gitu. Lalu hardware yang kita rakit sedemikian rupa itu dapat berfungsi ketika memang sistem operasi diinstal ke sana. Ya, makanya ada lagi nih sistem operasi, fungsinya atau definisinya adalah sebagai resource manager. Apa? Dia sebagai pengelola resource atau pengelola hardware. Ya, jadi kalau ke level atas tadi sebagai interface atas dengan bawah, tetapi ke bawah dia sebagai pengelola seluruh hardware. Ya, jadi bagaimana nah begitu ya, sehingga seluruh hardware yang terintegrasi ke dalam satu mesin komputer itu dapat difungsionalitaskan sehingga tadi ya definisi dari sistem operasi berbagai macam ya, ke sisi atas sebagai interface, ke sisi bawah sebagai resource manager ya. Nah, sistem operasi. Nah, ini sistem operasi ya. Sebetulnya ketika kita menginstal satu sistem operasi di atas hardware, ya, lalu setiap aplikasi kita install di atas sistem operasi, ya, kita tahu teknologi itu akan selalu berkembang. Hardware itu akan selalu berkembang, ya, sehingga sistem operasi yang kita install, aplikasi yang kita install itu harus mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Kita kan nggak bisa ya menginstall mesin di mesin 386 ya zaman dulu, mesin komputer tahun 70, 80 itu kan jenis i386. Lalu kita install Microsoft Windows versi sekarang, Windows 7. Tentu tidak bisa. Ya. Softwarenya terlalu atas, hardwarenya terlalu rendah. Atau kita balik, hardwarenya sekarang ya sudah dual core atau core 2 duo gitu ya, sudah i7, i5, kita install Windows 95. Tentu nggak bisa. Ya, teknologi hardware berkembang begitu pesat, software atau sistem operasi harus mampu berkembang juga. Artinya apa? Sistem operasi harus mampu berevolusi. Nah, di sini kita masuk. Ya,
Sistem operasi harus mampu berevolusi. Apa saja evolusi sistem operasi? Ada 4. Yang pertama adalah serial processing, ya, evolusi yang pertama. Evolusi yang kedua adalah simple batch system. Evolusi yang ketiga adalah multi batch system, multi programming batch system, ya. Dan evolusi yang keempat adalah time sharing. Apa saja bedanya? Oke, yang pertama ini serial processing. Ya, di dalam evolusi sistem operasi yang pertama, serial processing, sebetulnya dapat dikatakan ini tidak ada sistem operasi. Kenapa? Ya, karena kita programmer, ya Anda lah programmer gitu ya, itu berinteraksi langsung dengan hardware. Berinteraksi langsung dengan hardware. Sehingga Anda akan memesan CPU-nya sendiri, memesan main memorinya sendiri, memesan storage-nya sendiri, I/O module sendiri. Masalahnya apa? Masalahnya Anda hardware itu satu, Anda berkomunikasi, sedangkan yang membutuhkan komputer itu kan nggak cuma Anda. Ya, sehingga akan terjadi apa? Akan terjadi banyak sekali gitu ya di dalam mesin komputer itu ya, eksekusi perintah dilakukan satu persatu. Ya. Kenapa? Ya karena CPU. Ya, di dalam arsitektur komputer pasti Anda sudah memahami semua ya, bahwa satu CPU itu hanya dapat mengeksekusi satu perintah dalam satu waktu. Sehingga kita ketika melakukan penjadwalan eksekusi oleh CPU itu hanya bisa satu. Kita simpan di dalam memori, eksekusi satu perintah. Simpan di dalam memori, eksekusi satu perintah oleh CPU. Ya. Dan Anda mengakses langsung terhadap hardware. Nah, ini jadi masalah. Apa yang jadi masalah? Masalahnya adalah ketika kita tidak tahu processing time yang dibutuhkan oleh CPU untuk memproses algoritma kita itu berapa lama. Nah, ini masalah ya. Sehingga bisa jadi ketika kita mengeksekusi ternyata apa? Berbatas waktu. Ya, dia sudah habis waktunya. Atau mungkin terlalu panjang waktunya. Algoritma yang kita buat proses time-nya hanya sedikit. Ternyata waktu yang kita pesan terlalu lama, kan jadi tidak efektif. Nah, sehingga dikembangkanlah di dalam evolusi yang kedua simple batch system. Dikembangkan suatu software namanya monitor, ya, bukan monitor ya, tetapi ini adalah software. Nah, ini adalah cikal bakal sistem operasi. Kenapa disebut cikal bakal sistem operasi? Karena monitor ini sebagai penghubung antara user dan hardware. Di tengah-tengahnya ada monitor, di mana program yang dibuat oleh user itu diupload ke monitor. Lalu yang mengelola seluruh hardware memesan CPU berapa processing time-nya, memesan main memory berapa alokasi memorinya, itu adalah monitor. Nah, makanya disebut cikal bakal sistem operasi. Ya. Termasuk monitor juga itu mengendalikan urutan pemrosesan. Jadi bedanya kalau tadi serial processing itu diupload satu baris perintah per satu baris perintah, satu baris perintah, satu baris perintah. Kalau dalam monitor seluruh baris perintah bisa diunggah. Contoh sederhana, Anda membuat aplikasi kalkulator. Ada berapa baris perintah kalkulator? Misal taruhlah ada 20 baris perintah. Di dalam serial processing kan Anda harus mengupload 20 baris perintah satu-satu. Dalam simple batch system Anda 20 baris perintah langsung upload semuanya. Dieksekusi satu persatu oleh monitor. Nah, ini udah bisa seperti ini. Tapi di dalam simple batch system pun ada kelemahan apa? Hanya bisa mengunggah satu program. Tadi kan Anda membuat kalkulator, Anda punya program yang lain misal banyak. Nah, nggak bisa semua program itu langsung diunggah ke dalam monitor. Harus satu-satu kalkulator dulu Anda unggah, selesai. Ya, lalu Anda bikin aplikasi yang lain misal ya. Selesai kalkulator Anda unggah gitu ya. Nah, makanya adanya kebutuhan itu dikembangkan lagi ya ke dalam evolusi yang ketiga, yaitu adalah multi program batch system. Nah, ini ya dikembangkan lagi ke dalam multi program batch system. Maksudnya apa? Nah, di dalam multi program batch system ini memungkinkan kita sebagai user mengunggah banyak program
Lalu program tersebut dikelola oleh sistem operasi dan biarkanlah sistem operasi yang mengatur instruksi mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Ya, jadi prioritas waktu pemrosesan oleh CPU ya, processing time itu ditentukan atau dijalankan atau dikelola oleh sistem operasi dalam multi-program based system. Sehingga dikenal dengan istilah multiprogram. Multiprogram itu adalah banyak program berjalan bersamaan ya oleh satu prosesor. Tapi sebetulnya ya tidak real berjalan bersamaan. Karena apa? Tadi di dalam konsep arsitektur komputer, satu CPU itu hanya dapat mengeksekusi satu perintah dalam satu waktu. Artinya di dalam multiprogram based system, kalau dia berjalan di dalam satu CPU, itu hanya satu perintah saja yang berjalan per satu perintah. Hanya bedanya kita bisa menjalankan banyak program, kita bisa mengunggah banyak program sekaligus. Lalu bagaimana processing time-nya, bagaimana pemrosesan oleh CPU? Tetap dijalankan secara bergantian. Tetapi saking cepatnya bergantian, ya ada istilah namanya adalah interleaving. Ya, jadi ketika proses ini berjalan oleh CPU dan membutuhkan proses I/O, ya, dia tidak menunggu proses I/O ini selesai, sehingga ketika ada proses A membutuhkan proses I/O, A ini akan di hold, menunggu, lalu dieksekusi proses lain. Ya, sehingga proses yang bergantian tersebut sedemikian cepat seolah-olah bersamaan itu dikatakan interleaving. Untuk apa interleaving? Untuk meningkatkan utilisasi prosesor. Pada intinya di dalam multiprogram based system ini seminimal mungkin prosesor itu nganggur. Ya, seminimal mungkin prosesor itu nganggur. Jadi istilahnya sambil menunggu proses I/O, ya kita memproses yang lain. Seperti halnya Anda misal masak mie. Sambil menunggu air mie-nya matang, Anda buka bungkus mie. Sambil menunggu mie-nya matang, gitu ya, Anda membuka bumbu mie dimasukkan ke dalam mangkok. Berjalan secara paralel, memungkinkan seperti prosesornya satu. Ya, seperti itu. Nah, lalu evolusi di multiprogram based system, ini analoginya ya. Jadi tidak perlu melakukan wait di sini. Ya, banyak sekali program yang dapat dieksekusi. Nah, ini tadi istilah tadi adalah interleaving di sini. Hanya satu instruksi yang dieksekusi oleh CPU. Tetapi bagaimana banyak program bisa berjalan bersamaan? Ini ilusi, dilakukan secara interleaving, bergantian, cepat, sehingga seolah-olah berjalan bersamaan. Nah, seperti itu konsep interleaving. Lalu dikembangkan lagi, ternyata ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Ya, kebutuhan bahwa satu mesin komputer ini bisa digunakan oleh banyak user. Nah, dikembangkan lagi menjadi namanya time sharing, evolusi di dalam sistem operasi yang terakhir ini. Evolusi dalam sistem operasi yang keempat, time sharing apa? Ini digunakan atau dibutuhkan untuk multiple user. Secara apa? Secara bersamaan mengakses mesin komputer. Ya, di sisi lain multiprogram based system berjalan secara interleaving, dikembangkan menjadi yang namanya komputasi kuantum. Jadi banyak user mengakses satu komputer yang sama ya dengan resource yang sama gitu ya, tetapi mendapatkan layanan yang sama juga, nggak beda. Sehingga di dalam time sharing ini ada istilah namanya multiprocessing. Kalau tadi adalah multiprogramming di Evolution 3, sekarang adalah multiprocessing. Apa multiprocessing? Banyak program berjalan di atas banyak CPU atau banyak prosesor. Jadi bisa berjalan secara paralel, real bersamaan, bukan bergantian. Kenapa? Karena otaknya beda, otaknya banyak, CPU-nya banyak. Sekarang udah banyak i5, i7, ada 4 core prosesor. Artinya apa? Ada 4 proses yang dapat dieksekusi ya dalam satu waktu. Kalau Anda prosesornya 2, artinya apa? Ada 2 instruksi yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Anda prosesornya ada 8, artinya ada 8 instruksi yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Multiprocessing. Ya. Artinya multiprocessing ini suatu perkembangan teknologi saat ini yang memang sangat dibutuhkan oleh kita.
gitu ya, terutama untuk mengkomputasi data-data besar ya, big data. Sekarang kan eranya big data dan machine learning ya ke dalam AI. Seperti itu. Nah, ini adalah perkembangan sistem operasi yang ada hingga saat ini. Oke, baik ya. Ini materi awal tentang sistem operasi. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Silakan apabila ada yang ditanyakan ya, atau apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan ya. Saya sangat senang bisa ditanyakan sekarang ya, ataupun nanti di LMS. Terima kasih ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.